Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodek Prajuli Arah, NIM 0204212093. Video pembelajaran ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Struktur karya ilmiah yaitu berupa cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Baiklah, di sini saya akan membuat karya ilmiah dengan judul Pengaruh Pola Makan yang Baik bagi Kesehatan. Masuklah kita ke kata pengantar. Puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Pola Makan yang Baik bagi Kesehatan dengan tujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Karya ilmiah ini berisi pengetahuan mengenai pola makan sehat dan seimbang. Selain manfaat pola makan sehat dan seimbang, karya ilmiah ini juga menyebutkan pengaruhnya bagi kesehatan, serta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen Bahasa Indonesia jurusan Hukum Ekonomi Syariah Muamalah 1D yang telah membimbing saya dalam pembuatan karya ilmiah ini. Dan juga saya berterima kasih kepada penulis yang tulisannya dikutip sebagai bahan rujukan. Dan saya berterima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas karya ilmiah ini. Penulis sangat-sangat menyadari karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembuatan karya ilmiah ini. Kritik serta saran yang membangun selalu terbuka demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada umur kita ketika mulai perkuliahan adalah waktu yang tepat beraktivitas penuh. Beratnya kewajiban untuk belajar dan beraktivitas membuat mahasiswa-mahasiswi lebih menyukai segala sesuatu yang serba cepat dan praktis, sehingga lupa terhadap pentingnya kesehatan. Contohnya, mengkonsumsi makanan siap saji yang kandungan gizinya tidak lengkap, bahkan lebih banyak mengandung lemak. Menurut beberapa dokter, jika kandungan kalori dan kolesterol yang tinggi dan rendah serat serta tidak diimbangi dengan aktivitas fisik atau olahraga, biasanya akan menyebabkan lemak mudah terbentuk dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit serta ancaman obesitas. Kita akan sadar ketika penyakit telah menyerang. Salah satu yang paling berpengaruh adalah pola makan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengatur pola makan yang sehat dan seimbang. Pengaturan pola makan yang sehat dan seimbang perlu diimbangi dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Melalui pengaturan pola makan yang baik, perkembangan penyakit dapat dicegah. Berdasarkan itu, karya ilmiah ini dibuat agar masyarakat khususnya mahasiswa-mahasiswi mengenal lebih jauh mengenai pentingnya pola makan sehat dan seimbang. Bagi kelangsungan hidup baik, manfaatnya begitu juga pengaruhnya. Rumusan masalah. Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, maka masalah yang akan penulis bahas yaitu pertama, 1. Apa dampak dari makan yang baik bagi kesehatan? Kedua, zat apa yang terkandung di dalam dan paling berbahaya? Ketiga, apa faktor penyebab tidak mengikuti pola makan yang baik pada remaja? Tujuan penelitian.
Pertama, untuk mengetahui bahaya tidak mengikuti pola makan yang baik bagi kesehatan. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak mengikuti pola makan yang baik. Dan ketiga, untuk mengetahui apa itu pengaruh pola makan. Metode penelitian. Metode yang penulis gunakan adalah pertama, deskriptif. Dan yang kedua yaitu kajian pustaka dilakukan dengan mencari literatur di internet. Bab 2. Pembahasan pola makan yang sehat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola diartikan sebagai suatu sistem, cara kerja atau usaha untuk melakukan suatu. Dengan demikian, pola makan yang baik dapat diartikan sebagai suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan makan secara sehat. Sedangkan pola makan yang baik yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah pola makan yang teratur, di mana makanan yang dikonsumsi mengandung zat-zat gizi yang jumlahnya sesuai dengan asupan gizi yang dibutuhkan tubuh. Zat-zat gizi. Mengonsumsi pola makan yang seimbang merupakan sudah anjuran mendasar yang hakiki bagi semua orang, di mana asupan zat gizi yang terkonsumsi menentukan aspek kesehatan nutrisi setiap individu. Zat-zat gizi tersebut adalah karbohidrat, tepung-tepungan, gula, lemak, protein, vitamin dan mineral, dan juga serat. Manfaat. Pola makan sehat dan seimbang sangat bermanfaat bagi tubuh. Di antaranya menjaga kondisi tubuh untuk tetap sehat dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, pola makan sehat dan seimbang juga dapat meningkatkan konsentrasi serta kinerja otak. Pola makan sangat berpengaruh bagi kesehatan manusia, serta berpengaruh terhadap kinerja tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pola makan yang kurang sehat akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuh, salah satunya menyebabkan ketidakmaksimalan kinerja tubuh dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pola makan tidak sehat. Contoh pola makan tidak sehat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melewatkan sarapan. Yang kedua, makan sebelum tidur. Yang ketiga, makan sambil melakukan kegiatan lain. Yang keempat, kurangnya minum air putih. Yang kelima, kurang menyantap sayur dan buah. Akibat dari pola makan tidak sehat dan seimbang. Kemajuan yang terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, banyak menimbulkan perubahan, baik dari gaya hidup maupun pola makan bagi penduduknya. Perubahan gaya hidup dari yang sederhana menjadi serba cepat atau instan, menyebabkan banyak orang memanfaatkan kemajuan teknologi di masa kini. Sebagai contoh, untuk efisiensi waktu, maka selalu pergi dengan mengendari motor, akibatnya tubuh kurang banyak bergerak. Selain itu, kesibukan yang dihadapi oleh mahasiswa juga menyebabkan mereka hanya duduk belajar, menyelesaikan tugas-tugas dan menghadapi stres. Pemikiran yang serba instan ini menyebabkan banyak orang melirik ke makan fast food atau junk food untuk dikonsumsi. Perubahan-perubahan ini dapat dengan mudah memicu timbulnya berbagai penyakit degeneratif di usia muda yang sangat merugikan generasi penerus bangsa, yaitu yang pertama, mengalami gangguan pencernaan. Yang kedua, perubahan hormon. Yang ketiga, kenaikan berat badan. Yang keempat, meningkatkan kadar gula darah. Yang kelima, kram perut. Dan yang keenam, meningkatkan resiko berbagai penyakit. Pengaruh pola makan sehat dan seimbang bagi kesehatan. Pola makan sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh.
Dengan pola makan yang sehat dan seimbang, mahasiswa dapat beraktivitas dengan baik serta memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Selain itu, mahasiswa dapat memiliki konsentrasi tinggi karena kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan terpenuhi secara cepat waktu. Dengan demikian, stamina tubuh serta kinerja otak akan meningkat sehingga mahasiswa dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Penerapan pola makan sehat dan seimbang. Pola makan sehat dan seimbang sangat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pedoman sangat diperlukan demi terciptanya pola makan sehat dan seimbang yang diharapkan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pedoman pola makan sehat untuk masyarakat secara umum yang sering digunakan adalah pedoman 4 sehat 5 sempurna, makanan triguna, dan pedoman yang paling akhir diperkenalkan adalah 13 pesan dasar gizi seimbang. Pengertian makanan triguna adalah makan sehari-hari harus mengandung yang pertama karbohidrat dan lemak sebagai zat tenaga, yang kedua protein sebagai zat pembangun, dan yang ketiga yaitu vitamin dan mineral sebagai zat pengatur. Tahapan yang terjadi pada tubuh saat mogok makan. Setiap detik, tubuh terus membakar energi untuk melakukan aktivitas dan menjalankan fungsi dasar seperti bernafas, memompa darah, dan mempertahankan suhu tubuh. Inilah mengapa Anda perlu memenuhi kebutuhan kalori dari makanan sehari-hari. Kondisi tubuh tidak akan langsung berubah secara ekstrim saat Anda berhenti makan. Akan tetapi, tubuh akan kehilangan sumber energi utama berupa karbohidrat. Sebagai gantinya, tubuh Anda menggunakan cadangan energi dari lemak dan protein. Selama proses ini, Anda dapat mengalami perubahan kondisi kesehatan seperti yang pertama, fase awal mogok makan. Saat ini Anda masih merasakan lapar seperti biasanya, namun rasa lapar umumnya berangsur hilang setelah 2 atau 3 hari seperti dijelaskan dalam dokumen mengenai mogok makan oleh California Correctional Health Care Service. Setelah 2 hari atau 3 hari, persediaan karbohidrat telah habis sehingga tubuh harus menggunakan cadangan energi lain berupa lemak. Penyimpanan lemak terjadi di dalam organ hati serta otot. Penggunaan lemak sebagai energi secara terus-menerus dapat menghasilkan zat sisa yang disebut keton. Jumlah keton yang tinggi akan membuat tubuh Anda berada dalam keadaan ketosis. Kondisi ini ditandai dengan bau mulut, sakit kepala, dan kelelahan. Yang kedua, setelah 3 hari mogok makan. Setelah lebih dari 3 hari, tubuh Anda juga mulai kehabisan cadangan lemak. Tubuh akhirnya menggunakan cadangan energi terakhir berupa protein di dalam otot. Proses ini akan membuat tubuh kehilangan banyak lemak dan massa otot. Mineral seperti kalium, fosfor, dan magnesium juga hilang dalam jumlah besar sehingga tubuh mengalami gangguan elektrolit. Mogok makan yang dilakukan selama 3 hari memang bisa membawa dampak buruk, tapi umumnya tidak mengancam jiwa. Yang ketiga, lebih dari 2 minggu. Pada saat ini, orang melakukan aksi mogok makan akan mengalami kekurangan protein. Anda mungkin kesulitan berdiri, kehilangan koordinasi, dan tidak lagi merasa haus. Anda juga dapat mengalami pusing parah, lesu, lemah, dan kedinginan. Hilangnya asupan makanan selama 2 minggu akan menurunkan jumlah vitamin B1 di dalam tubuh secara drastis. Akibatnya, Anda mengalami masalah kognitif, gangguan penglihatan, dan kerusakan otot yang mengakibatkan penurunan kemampuan gerak. Yang keempat yaitu lebih dari 4 minggu. Setelah lebih dari 1 bulan, tubuh akan kehilangan lebih dari 18% bobot badannya. Ini berarti jika berat badan Anda 60 kg, Anda dapat kehilangan hampir 11 kg.
Kondisi ini terjadi karena tubuh terus mengubah protein pada otot menjadi energi. Tak hanya itu, Anda juga bisa mengalami berbagai gangguan medis yang berat. Anda mungkin menjadi sesak napas, sulit menelan, serta mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran. Kegagalan fungsi organ juga mulai berkembang. Dan yang terakhir, kelima, yaitu lebih dari 6 minggu. Mogok makan selama lebih dari 6 minggu dapat mengancam nyawa. Kematian bisa disebabkan karena gagal jantung atau berbagai kondisi keracunan. Keracunan dapat terjadi akibat sepsis atau infeksi pada darah. Selain itu, Anda mungkin akan mengalami perubahan psikologis yang menyebabkan perilaku impulsif, agresif, dan kebingungan. Perubahan kondisi psikologis disebabkan hilangnya kandungan vitamin dan kandungan mineral yang penting bagi tubuh. Jika orang yang melakukan aksi ini juga menolak minum air, dampaknya pun akan lebih besar. Kematian mungkin bisa jadi hanya dalam waktu 7 sampai 14 hari, terutama jika cuacanya sedang panas. Tanpa asupan air, tubuh dapat mengalami dehidrasi dan gangguan fungsi organ. Tubuh manusia mampu bertahan selama berminggu-minggu tanpa makanan. Tetapi, mogok makan sungguhlah berbahaya. Jika seseorang melakukan aksi ini, ia harus mendapatkan bantuan medis yang tepat untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Materi terakhir yaitu makanan tidak sehat. Makanan tidak sehat adalah berbagai jenis atau bahan makanan yang mengandung gizi tidak seimbang. Umumnya, makanan tidak sehat hanya mengandung sedikit zat dan sedikit serat yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh. Selain itu, apabila dikonsumsi secara berlebihan, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti timbulnya penyakit, menghambat perkembangan tubuh, mengurangi kecerdasan otak, mengurangi fungsi gerak anggota badan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Selain perlu mengonsumsi makanan sehat, kamu juga harus mengenal makanan yang sebaiknya dihindari karena dapat memicu gangguan kesehatan. Makanan tersebut antara lain goreng-gorengan, makanan kalengan, makanan asinan. Makanan yang memiliki kadar garam melebihi batas normal akan menambah beban salah satu organ dalam tubuh, yaitu ginjal. Selain itu juga dapat merusak usus dan selaput lendir pada lambung. Selain itu, penyakit darah tinggi atau hipertensi juga rentan dipicu oleh makanan asin, yaitu diantaranya daging olahan, daging berlemak, dan jeroan, olahan keju, dan mie instan. Baiklah, masuklah kita ke bab ketiga, yaitu bab terakhir, penutup. Kesimpulan, dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa menjaga pola makan agar tetap sehat dan seimbang sangatlah penting, khususnya di kalangan mahasiswa-mahasiswi yang memiliki aktivitas fisik yang cukup padat ini. Hal ini dikarenakan jika kita tidak menjaga pola makan kesehatan, kita akan terganggu dan penyakit sangat mudah menyerang tubuh kita. Menjaga pola makan sehat bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya nutrisi, konsumsi padi-padian penuh, makan dalam ukuran yang banyak, makan secara seimbang, pilihan makan Anda setiap hari, dan buat perubahan secara bertahap. Saran, penulis menyarankan kepada pembaca, khususnya para mahasiswa-mahasiswi hukum ekonomi syariah, untuk lebih memperhatikan pola makan dan memperbaiki pola makan yang kurang teratur. Karena dengan pola makan yang sehat dan seimbang dapat menjaga kesehatan agar aktivitas berjalan lancar. Maka mulai sekarang marilah kita merubah pola makan kita menjadi sehat dan seimbang, sehingga kualitas diri kita dan masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih baik. Alhamdulillah, siaplah karya ilmiah saya ini saya sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.